datang di podcast Sobat Kino. Podcast Welcome film paling kompeten di RWBLG. BBLG. Yeay. Selamat datang di episode emergency. Jadi Emergency guys, apa tuh? kita udah rekaman satu episode full dan minggu ini harusnya kita libur. Wah. Tapi gara-gara kepala korup, jadi kita harus rekam Iya. emergency. Sorry, gue bagian editingnya kemarin korup. Ya, gitu ya. Semoga yang ini nggak korup lagi ya. Oke. Ya, kita karena kemarin review Black Klansman dan karena kita juga nggak mau review Black Klansman ulang, jadinya kita tambahin film baru. Jadi hari ini kita review dua film, Black Klansman dan Feels Good Man. Bonus. Jadi kita Wow. akan awali dengan segmen pertama mereview Black Klansman, ibaratnya ya kayak summary dari yang udah episode yang tidak pernah ada filenya. Jadi tiap orang bakal tiap sobat kino bakal punya waktu 10 menit buat ngasih summary review Oh iya. masing-masing Oh iya. dan sekalian rating kino dan tidak kinonya. Oke. Oh iya. Oke. Baik, silakan. Bentar. Sebelum karena kan episode kemarin hilang kan. Jadi Iya. gue harus mulai preface ini. Hey, kamu yang mendengarkan dari US dan Jerman nih, kirimkan email ke rwblgtv@gmail.com kalau kamu real. Buktikan. Apa aja, tulis apa aja. Tulis scam Nigeria, Prince Money juga nggak Ya apa-apa. nggak apa-apa. Oke. Alright, oke. Kita mulai review Black Klansman 10 menit. Per 10 orang mulai dari Sobat Kino 3. Silakan. Oke. Ayo. Jadi kalau dari gue Black Klansman itu Bentar. Kalau misalnya 10 menit lu belum 10 menit lu udah selesai nggak apa-apa. Terserah. oh ya udah. Gini, kalau menurut gue Black Klansman itu sebenarnya good yang gue suka ya yang bikin gue pertama kali nonton kan kayak good intentionnya gitu. Habis itu apa sih yang gue suka juga di awal kayak dari dua sisi yang berbeda yang jadi agak-agak imbang gitu gue ngeliatnya dari dua sisi dari itunya walaupun di akhir-akhir tuh white supremacist KKK-nya tuh dibikin komikal banget kayak jahatnya komikal lah terus kayak begonya juga komikal gitu itu yang bikin yang buat gue bikin agak kurang gitu jadi nggak ada tapi karena filmnya itu intentionnya itu emang buat PSA orang-orang kayak begini eksis loh gitu terus kayak orang-orang kayak gini tuh masih ada di sekitar kita gitu jadi gue masih maafin lah gitu walaupun menurut gue bakal lebih kuat message-nya kalau misalnya KKK-nya tuh dibikin agak-agak gimana ya agak-agak relatable gitu biar makin challenging gitu filmnya gitu tapi ya itu kalau misalnya kayak gitu jadi nggak jadi filmnya jadi bukan gitu sih kalau misalnya kayak tadinya gue mau bilang kalau misalnya kayak gitu jadi filmnya jadi nggak happy cuman gue tarik kata-kata gue sendiri bisa happy gitu bisa kan soalnya filmnya kan ini banget kan filmnya feels good banget kan feels good sama ringan banget gitu bawaannya gitu itu juga yang gue suka dari filmnya pembawaannya tuh nggak preachy amat soalnya si karakter utamanya juga naif gitu gue juga ngeliatnya agak-agak kesel di awal-awal gitu gue situ apa yang summary dari gue gitu biar kasih banyak room ke yang lain. Mas punya banyak waktu. Siap. Gak apa-apa. Lo udah selesai? Udah. Conclusion-nya? Konklusan saya hampir kino. Wah, nggak bisa, harus tidak kino dan kino. Ya udah tidak kino. Kilometer. Bakal rekomen? Bangga? Gue bakal rekomen. Gue bakal rekomen karena emang filmnya itu ada intent yang ada tujuan yang bagus gitu. Sama ya tadi karena ini film ringan banget dan filmnya tuh feels good gitu. Jadi gue jadi kayak ngerasa film ini tuh gampang banget buat gue rekomendasiin ke orang-orang random sih. Oke, ada lagi? Kalian saja gitu. Oke. Lik, silakan. Gua nih. Black Klansman. Gua kayaknya bentar aja. Soalnya beberapa poin udah Ainus tadi omongin.
Gue juga sebenarnya agak-agak lupa sebagai ininya Terus poin-poinnya. gitu. Tapi iya yang Yunus bilang yang masalah karakter kartunis gitu-gitu. Emang ini kayak film apa ya? Topiknya berat, cuman disajikan dengan ringan, jadi kayak lebih enak nontonnya. Jadi nggak usah serius banget. Tapi gua ngelihat kayak gua ngelihat dan ngerasain sendiri ada beberapa apa scene-scene yang ngedrag gara-gara memang durasinya 2 jam gitu. Gua nyalahin durasinya. Terus bagian politiknya gua nggak suka kayak beberapa informasi yang far-fetched di waktu itu waktu nonton kayak beberapa dialognya juga. Terus yang paling gue suka ininya karakter utamanya. Ntar gue cek. Ya pokoknya karakter utamanya deh. Gue suka. Dia yang main di Tenet itu. John Anaknya David siapa? Washington. Gue lupa. Shit. Anaknya Denzel Washington. Denzel Washington, yes. Yes. Terus di situ juga ada itu Kylo Ren. Coba sih. Adam Driver. Adam Adam Driver. Driver ya, Adam Driver. Dia juga keren sih di situ. Karakternya keren. Cuman beberapa ya itu terlalu kartunis jadi kayak karena topiknya berat terus kayak jadi agak nggak berimbang. Cuman emang enak aja nontonnya. Gara-gara memang ringan. Cuman ya karena topiknya itu berat. Jadi agak-agak sulit buat kayak dicerna aja secara serius. Kayaknya udah segitu deh. Oh ya sama Oke. ini kan produksi Netflix ya. Gue kayak kurang suka sama produksi Netflix jadi kayak meh gitu berbagai Enggak. sinematografi. Sorry, gue koreksi. Oh Ini shit. film udah jauh rilis sebelum masuk Netflix tahun 2018 dan Oh udah iya, Iya, iya. menang Oscar. Dia udah Sinema menang. dulu, di Ya. sinema bioskop dulu. dulu. Film ini menang Oscar by the way. Jadi Wait, ini kenapa jadi kayak feel-nya cinematic Netflix ya? mungkin Kayaknya karena agak ya ya gue Netflix agak ngeliat kayak terpengaruh gitu ya. ya karena Netflix kan kayak emang kayaknya dia ngurasi film-film yang dari sinema juga yang satu tipe gitu nggak sih kayak ada feel. Iya. Gue mikirnya ke situ atau enggak emang gara-gara ada tagline Netflixnya gitu di posternya. Gue jadi kayak ke bawah ke bawah arus. Ya tapi dari gue segitu. Yep. Konklusinya kayaknya nggak kino deh. Ya nggak kino. Lo rekomend? Kalau gue rekomen ke orang-orang yang pengen tahu secara kayak surface area doang tentang apa yang terjadi waktu waktu zaman gue nggak tahu tepatnya tapi ya waktu dulu yang ada KKK-nya. Yes, that's it. That's it, folks. Oke. Right, oke. Gue berarti ya. Yes. Kalau dari gue seperti yang udah dibilang dari tadi, mention banyak orang. Suka ceritanya yang cukup ringan dan mengangkat topik isu yang berat. Dan gue suka film-film Amerika yang model kayak gini adalah berani ngangkat isu sensitif yang real gitu, kayak berani ngangkat tokoh real kayak David Duke dan sebagainya yang tokoh rasis real. Dan bahkan Trump secara stretching juga Trump, tapi kayak dijadiin komedi. Terus kayak ya gue itu good on American people lah, bisa ngangkat, bisa nggak apa fair game lah, berani ada film kayak gini yang Yep. ngeritik mereka dan mereka nggak oke fine aja gitu. Jadi kayak gue sukanya industrinya Amerika kayak gini sih. Terus apa ya, komedinya gue suka kayak, terus juga gue suka ceritanya yang karakternya yang sangat kartunis ya. Sebenarnya suka nggak suka gitu sih kayak. Iya. Gue suka Intentional dan, sih. ya betul. Terus gue suka diskonan dari Steve Buscemi dan diskonan dari Jake Gyllenhaal dan diskonan dari kepala polisinya tuh mirip siapa ya? Oke, mirip aktor lama juga tapi bukan dia. Ya itulah. Pokoknya mereka kayak mirip aktor yang terkenal tapi bukan. Terus gue suka dua aktor utamanya yang menurut gue adalah aktor yang cukup hebat untuk generasi mereka, John David Washington dan Adam Driver. Nice. Mereka sukses selalu. Terus apa lagi ya? Ya gue suka dinamik karakternya, gue suka ya itu yang gue suka. Terus yang gue nggak suka adalah gue nggak suka apa editingnya. Ada beberapa yang kayak di kemarin gue mention juga yang cuttingnya aneh banget. Setelah itu gue nggak suka apa lagi ya? Gue nggak suka, gue lupa filmnya apa. Oh ya, ya itulah pokoknya ya. Terus tadi si Felix mention hal menarik soal filmnya kayak Netflix. Setelah gue pikir-pikir lagi ya juga ya, kayak berasa kayak film Netflix banget. Ya kan? Padahal bukan. Berarti bukan gue Kayak nggak
sinematografinya tidak ada yang spesial juga Iya, gitu. iya. Gue nggak tahu ini efek karena kita udah terlalu terpapar sama produk Netflix jadinya kayak kita jadi kayak merendahkan kualitas sinemanya. Jadi kayak Gue enggak sih, gue biasa aja sih, enggak sampai mendahin juga sih. ya enggak maksudnya kayak jadinya kita kayak karena udah Lebih- terpapar produk Netflix jadi kita Lebih dumb begitu down. kita ya betul jadi kayak oh ya oke. Kayak ngeliat padahal ini filmnya menang Oscar gitu. Gue baru tahu by the way menang Oscar. Iya dia menang Gue Oscar. juga baru tahu. Menang Oscar buat apa ya gue lupa. Screenplay atau apa ya gue lupa deh. Pokoknya menang. Screenplay, what the fuck? What the Gue hell? lupa. Jadi jangan take my word ya. Iya, iya. Pokoknya gue lupa dia menang Oscar apa. Tapi kalau nominasi ya ada 3. Gue lupa juga apaan. Pokoknya ada 3 nominasi. Terus gue sukanya adalah film ini ngangkat isu yang masih relevan dengan sekarang gitu loh, kayak ya bahkan menurut gue lumayan timeless sih, kayak gue yakin pasti masih bisa ditonton lagi. Iya. Cuma mungkin sedikit downside-nya adalah endingnya itu sangat kontemporer karena berhubungan dengan situasi politik Trump gitu. Mungkin kalau misalnya paralelnya diambil lebih general mungkin lebih timeless lagi gitu sih. Iya, iya. Kayaknya gue sempat mention sesuatu yang gue nggak suka, cuma gue lupa. Jadi ya kayaknya itu aja. Terus gue konklusinya adalah film ini kino menurut gue, karena supaya nggak satu level sama Tangkotak. Siap. Terus Strategik. terus apa ya? Gue rekomendasiin film ini ke ke orang-orang bahkan yang casual viewer juga kayaknya cocok buat casual viewer. Cocok kok buat casual Ya, viewer. karena kan di film ini banyak eksposisi yang berasa banget buat casual viewer gitu loh. Kayak buat kita yang nggak relate sama situasi politik di Amerika itu kayak jadi tahu oh ternyata separah ini toh. Ya walaupun kita nggak bisa ngerasakan efeknya langsung, tapi kita bisa dapat gambaran lah separah apa rasisme di Amerika gitu. Terus ya untuk si sobat kino di rumah juga cocok aja sih. Kayaknya salah satu film yang emang harus ditonton sih. Kayak nggak bisa dilewatkan gitu. Kayak seenggaknya buat apa ya? Buat library pengetahuan aja sih. Kalau lu males belajar dari akademis, ya film ini lumayan lah cocok. Karena sedikit banyak kayak ngajarin gitu. Ya itu kalau dari gua. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin guys? Alright. Konklusinya gimana, Jet? Udah Oh, ya. konklusinya udah. Udah. Tadi lupa. kino. Siap. Ya. Oke. Udah. Cukup gua. Gitu. Sip. Ya. Udah semua kan? Udah. Baiklah kita masuk ke segmen kedua. Feels good man. Review film lagi. Feels good, man. Feels good man. Ada sinopsis nggak ya? Oh ini ada dari. Wait, gue buka dulu. Bentar ya. Ada nih layar kaca 99. Oh iya, gue juga buka layar kaca 99. Tapi ini kayak cuma satu kalimat doang sih. Ya udah nggak apa-apa, gue baca aja deh. Ya, sinopsis emang satu kalimat. Ya, sinopsis film Feels Good Man 2020. Ketika karakter komik indie Pepe the Frog menjadi ikon kebencian tanpa disadari, penciptanya, artis Matt Fury, berjuang untuk membawa Pepe kembali dari kegelapan dan menavigasi perpecahan budaya Amerika. Download aplikasi nonton film layar kaca 99. Itu bukan sinopsis. Kebanyakan ya. Ya, oke. Woi. Ya, Ini kayaknya the best sinopsis yang pernah gue denger di ini deh, Sobat Kiri. ini Podcast. dan itu dari Nah, situs kita perlu bikin tier list sinopsis yang dibaca. dan itu situs ini lagi, situs film streaming bajakan. Shit. Ya, tadi Society. gue mau sebagai penggantinya gue mau baca ini sinopsis A Good Man filmnya Steven Seagal. Shit. Mix up deh. Iya, oke. Siapa yang mulai? Gue ya berarti, karena Ya. gue yang rekomendasi. Boleh. Ini karena dokumenter gue juga agak bingung ya mulai dari mana, tapi dan cara ngedekonstruksi filmnya juga kayaknya agak beda sama film biasa ya. Yeah. Soalnya ini dokumenter kan, ini Iya, film dokumenter pertama yang kita review. Ya, jadi kalau kita fuck up reviewnya maaf. Ya kita selalu fuck up bukan sih? Iya. Oh iya. Kita kan ini kompeten. Ya itu selalu kompeten Kompeten dan konsisten. dan profesional. Oke, gue mulai dari yang gampang aja deh. Kayak gue suka reviewnya cukup
review dokumenternya cukup lengkap gitu. Gue suka Ya. kayak Iya. dia nggak cuma dari kan kayak yang di ekspektasi orang-orang yang mikir kayak oh ini paling cuma kayak ngeliat dari sisi Matt Fury yang oh ini karakter ini tuh aslinya positif, happy gitu. Enggak, mereka beneran kayak ngelihat Iya, ruang lingkup semuanya dan mereka bahkan interview tim kampanye mereka review tanda kutip for channel. Iya, terus juga kayak beneran kayak ngasih walaupun mungkin nggak lengkap banget, cuma udah brief yang cukup paling komprehensif gitu untuk karakter PP perjalanannya, terus juga cukup fair kalau gue bilang. Mereka nggak kayak menghakimi oh ini salah ini bener, enggak juga sih, kayak mereka bener kayak ngasih point of view pihak ketiga gitu. Karena pada akhirnya pesannya kan ya sebuah ikon itu meaningnya tuh kita yang orang yang ngasih, bukan lo sebagai yang bikin tuh bisa maksain artinya tuh ini gitu. Yang akhirnya sih makanya gue sukanya di situ sih, kayak akhirnya bored banget. Terus gue suka editingnya bagus banget, gue suka. Iya, editingnya bagus banget. Gue suka kayak anjir, seamless banget anjir. Transisi animasi dan animasinya. Terus gue juga suka kayak pilihan klip yang per scene-nya itu kayak cocok gitu loh, kayak editingnya kayak on point banget. Gue suka masterpiece. Ini kayak salah satu editing. Iya, ini editing masterclass banget. Karena kan kayak ini kan topiknya internet ya, jadi editingnya emang harus on point kan. Kalau dokumenter tentang tentang lingkungan hidup mungkin nggak perlu editing yang sebagus ini ya, karena ini kan tentang topik internet, jadi kayak butuhnya editing yang sangat bagus sekali. Gue suka pilihan musiknya juga, sound design-nya juga bagus menurut gue. Gitu ya? Menurut gue. Terus kayak gue nggak tahu soalnya. Ya. Ini opini subjektif sih jadi. Yeah. Terus gue itu kalau dari mungkin tanda kutip technicality. Kalau dari dokumenternya sendiri, gue suka kalau si Matt Fury itu sebenarnya dia tuh nggak pernah ada tujuan buat kayak yang ditakutkan orang-orang itu, kayak yang dia cuma pingin spread positivity apa gitu. Enggak, dia kayak sebenarnya cuma pingin happy aja gitu. Dia dia nggak minta apa-apa kok, dia cuma pingin happy. Dia cuman gue nggak pengen diganggu doang. Iya, betul. Kayak dia kan bahkan di film kan emang udah dijelasin kan, kayak dia bahkan itu baru gerak setelah ketika udah jadi jualannya Alex Jones kan. Iya. Itu baru dia kayak mulai ngelakuin tindakan. Sebelumnya itu kan dia sebenarnya kayak nggak mulai bertindak itu pas Trump PP itu masuk jadi head symbol. Iya, terus kayak ininya Trump juga kan. Kayak bener-bener di weaponize sama Trump gitu kan. Iya. Dan kita juga kayak ngelihat sisi fragile-nya Matt gitu loh, kayak dia sebenarnya orangnya baik tapi innocent dan polos gitu. Dia tuh seniman sejati sih. Iya, dia kayak kita ngelihat sisi fragile-nya yang dia juga nggak tahu kalau internet itu kalau makin dilayanin makin jadi gitu. Iya. Dan gue suka dokumenter itu kayak nggak nutup-nutupin itu, kayak beneran diliatin kalau lu lawan dengan positivity, internet pasti mencoba bikin itu jadi spin itu jadi negatif kan. Dan beneran diliatin di situ. Jadi kayak biasanya kan dokumenter yang kayak gini kan suka nutup-nutupin itu, gue suka nggak ditutup-tutupin terus. Apa lagi ya? Kayak itu dulu. Coba kalian gimana? Yunus atau gue coba dulu deh kali. Oke. Di sini ada yang gue lihat ada ini juga sih. Ada sub timnya di mana lo tuh kita kan ini kan gue Majati kan masih kerja di bidang ini kan, bidang kreatif kan. Jadi gue ngerasa ini tuh bisa kejadian sama gue kapan aja gitu. Dimana gambar gue nanti kayak karya kita gitu dipakai buat sesuatu yang kita nggak pikirin gitu. Dipakai buat sesuatu yang bukan tujuan kita gitu, dan but it's okay gitu. Actually it's okay gitu. Itu yang gue tangkap sih, kayak semuanya tuh simbol tuh meaningnya tuh udah tinggal dari yang lihat dan dari yang ini gitu. Dan kita nggak bisa maksain satu arti doang gitu, satu arti buat sebuah karya gitu.
Sama itu sih yang gue lihat juga, gue ngelihat si Matt Fury juga orangnya, karakternya menarik ya, Iya, eksentrik, eksentrik. sangat chill gitu. Gue suka ngelihat studionya itu kayak, wah ini dream studio banget. Kayak dia itu Banyak kayak, bosnya. dia tuh ketika nonton film ini gue kayak inget lagi zaman kuliah, masih aspiring jadi artis gitu. Kayak gue suka zaman kuliah suka apa browsing studio ilustrator atau apa yang kayak wow ini dream job banget kayak gitu. Kayak gue kayak wow ini kayak mengingatkan takes me back gitu, karena emang awalnya kan filmnya dibuild dari apa kehidupannya Matt yang cukup happy gitu-gitu kan. Iya, dia cukup happy, terus kayak spiraling down, masuk tahun 2016 tuh makin, gue kayak ngelihat laut mukanya si Matt tuh tahun 2016 tuh capek banget gitu. Kelihatan banget dia kayak either gak bisa tidur atau stres banget gitu. Iya, dia dapat Semua- anxiety gitu kan ya. Semua gara-gara satu orang teriak di apa pidatonya. Pepe! Clinton. Tapi yang gue menarik juga, dulu pas gue tahun-tahun segitu tuh gue ngikutin gitu beritanya gitu. Iya. Jadi kayak gue kayak sedikit nostalgia masa-masa kuliah gitu, di mana gue cuma nge-jam TA di kosan sambil nonton YouTube gitu, dan YouTube gue juga isinya begini-begini gitu. Iya, itu. Iya. Cukup. Jadi gue ada nilai plus di situ juga dari gue yang mungkin kita ya, dari kita yang ngikutin perkembangannya dunia internet pas zaman itu gitu. Yes. Apalagi kayak Pelik gitu yang Ya, Lik, gimana Lik sebagai Forchaners? Sebagai resident Forchaners. Gue ada pet peeve, gue ada pet peeve lagi sih buat film ini sih. Ini pet peeve gue aja sih. Oke, Subjektif. Gue nggak suka. Gue bukan yang nggak suka sih. Gue agak wincing gitu. Pas gue ngelihat meme East. Oh iya, itu yang profesor itu ya. Iya. Apa meme apa? Terus yang ada karakter yang kocak yang kayak penyihir itu. Oh iya, itu gitu. bizar. Gue kayak pas dia ngambil bukunya gerak sendiri. Iya. Terus gue kayak, wait, is this guy serious? Gue kayak, oke. Dia bikin buku meme magic gitu. Iya. Aduh, mabok. Iya, oke. Oke, Lik, gimana Lik sebagai resident What the Forchaners? fuck? Gue jadi ada pressure nih. Gue ada lagi sih. Oh ya, nggak apa-apa. Oh, silakan. Gue semua suka banget. Ini kayak segmen kecil banget di ininya, di filmnya. Oke. Rare PP ternyata di auction ya, anjir. Iya, Oh itu iya. Oh iya itu gue mau komen itu. Terus lagunya Pokemon. Iya, oke. The hell, man? Lo pikir orang-orang kayak gitu cuma ada di film kan? Iya. Tapi orang-orang kayak gitu real, man. Kayak orang-orang kalau lo sering lihat di Instagram atau Facebook atau mana lah, orang tau gak sih yang anak muda yang entrepreneur wannabe yang ikut Bitcoin atau apa, terus semua sosial media feed-nya nunjukin kekayaan mereka gitu-gitu. Iya. Nah orang-orang kayak gitu tuh dia checklist semua stereotype, dan orang-orang kayak gitu real. Dan mereka saking out of touch-nya, lo nggak percaya orang kayak gitu dengerinnya musik kayak gitu kan. Kayak, What the fuck, dan ya? orang kayak gitu real. Jadi gue nggak heran. Jadi dari semua karakter yang sangat kartunis, mulai dari Wizard, terus Profesor Meme, dan entrepreneur apa PP Coin apa sih yang namanya itu? Iya. Itu yang paling real kalau menurut gue. Entrepreneur tuh yang paling real. Ini orang-orang ini nih, orang-orang yang cuma bisa ada di negara dunia pertama doang. Iya, Tapi di Indonesia ada. Gue bisa bilang yang entrepreneur tuh ada di sini. ada gitu sih, ya? ada aja. Ya betul, karena gue punya beberapa teman yang kayak gitu juga. Ya, dia kayak apa? Jadi sosial media feed-nya nunjukin, oh lu bisa kaya, terus kayak di mejanya ada duit kan. Duit semua. Itu aja gue kaget. Soalnya teman kuliah gue juga ada yang begitu. Ya, gitu. iya, Gue iya, kaget. Terus kayak ikut Bitcoin atau apa, terus kayak semua sosial media feed-nya lu bisa sukses. Gue lebih kaget mereka bisa auction benda itu dengan harga mahal, lebih tepatnya ke situ sih. Betul. Iya, kalau lo tahu kan bukan cuma PP, Doge juga ada. Iya, Dogecoin juga ada. Dogecoin. Kayak benda digital kayak gitu, bukan, kalau Bitcoin gue masih ngerti karena kan buat jual beli kan. Betul. Ada nilai trade-nya lah. Betul. Kalau barang digital ini yang gue nggak ngerti sih, yang gue kayak beyond my comprehension gitu. Kayaknya itu konsepnya ya kayak
terlalu kontemporer buat gue. Konsepnya kripto juga deh kalau menurut gue. Konsepnya kripto Kripto ya? dan ini Iya. meme analogi gitu kayak bukan Iya. analogi apa kayak kalkulasi gitu apakah meme ini akan naik tahun Terus kayak 2012 gitu atau dihitung kenapa kan dia bilang wordnya dia ini word karena ini ada typonya gitu. iya. Gue sebenarnya dari semua PP itunya, iya gue yang bikin kecewa adalah yang rare ternyata jelek. Iya. Kayak Itu disappointing gitu. apa Homer PP Homer apa PP, come on man. Gue to be fair ya, gue juga ikut hobi yang kayak begitu. Eh, Gue kan beli kartu gitu, kartunya mahal-mahal gitu. Eh. Cuman ya gue ngerti karena ini physical gitu. Ya itu makanya ini konsepnya kayaknya gue nganggapnya kayak kripto gitu. Kayak kripto ya. Nggak yang literally. Bukan yang literally JPEG ya? Ya bukan karena desainnya atau beneran rare ya. Kayaknya karena konsepnya kripto kayaknya. kalau nggak salah dia juga ngomong kalau ini tuh nggak worth itu dia tuh dia nunjukin Iya physical dia ngomong. terus dia lihat yang di layar kayak yang ini baru ini nih bro gitu. Alright, gimana? Kayak ngeliat auction lukisan di museum gitu. Gimana Lik? Resident for Channers. What the fuck? Sebagai for channers. Enggak, enggak. Gue objektif dulu ini kayak menurut gue the best, bukan the best ya. Ini kayak agak bias sih kalau gue ngomong the best karena emang topiknya meme dan gue suka. Gue juga bilang the best sih. Lo review kan review itu subjektif, nggak apa-apa bias. Oh nggak apa-apa. Iya kan review tiap orang kan subjektif. Iya, tapi kalau lu kayak nggak setuju sama ngomong aja kalau nggak objektifnya kayak ini tuh strukturnya bagus banget menurut gua. Kayak dari timelinenya dari awal sampai akhir, bukan akhir ya, apa ya tahun sekarang ini. Iya. Kayak timelinenya maju terus kayak bener-bener rapi. Disusunnya oke banget. Terus itu juga shot-shotnya bagus banget kayak what the fuck itu kayak Iya. Dia ngedokumentasiin si Matt terus kegiatannya dia terus ada anaknya itu kayak ngebawa dramatic effect tapi ya gitu deh sesuai dengan dokumentasi terus apa lagi ya udah deh kalau gitu kayaknya dari objektif tapi kayak dari subjektif ini oke banget sih menurut gua. Beberapa tema meme-nya juga yang tadi Jati bilang bukan tema apa style dari editingnya gitu terus kayak style kayak musiknya gue ngeliatnya gitu. Editingnya tuh kan kalau misalnya kita kayak kalau misalnya film ini dibuat tahun 2015 terus dokumentasin soal troll face gue yakin gak bakal sebagus ini. Iya. Gue yakin editingnya bakal jadi kayak meme tanda kutip meme plastik. Iya. Jadi television meme gitu kayak normis. Television meme. Ini bener-bener apa subtle banget sih kayak keren. Terus orang-orang diwawancarai terus kayak 4chaners itu. 4chaners ada dua ya. Iya. Ada 2 4chaners. 4chaners yang pertama kartunis banget ya karakternya. Tinggal di basement terus dia naik beard terus kamarnya berantakan mainnya ini tapi terus gue sedikit shock ada momen buat siapa namanya? Siapa yang shooter yang insane? Oh, itu si aduh, Elliot Roger. Ya Elliot siapa? Elliot Rogers. Elliot siapa? Elliot Rogers ya? Iya. Gue shock wow. Ini out of nowhere gue nggak expect ada Elliot. Tapi kan, ya pasti ada hubungannya juga sih sama Fortune. Semuanya dibahas gitu terus kayak wow. Semuanya di compact dalam 90 menit kayak the fuck ini kayak keren banget sih. Iya, yang gue salut kayak efektif banget. Karena kan ini cerita kalau kita melihat apa ya timelinenya dari sisi real life kan ini bener-bener berantakan banget kan scattered banget kan. Kayak kita nggak tahu mulai dari mana dan gue salut sama yang bikin skripnya dia bisa kayak nyusun secara komprehensif gitu betul. Dari awal sampai akhir gitu. Terus gue dan kayak oke sangat. Lu Jat. Gue ntar panjang. Oh ya oke. Kalau gue tadi gue cuma namain dikit. Gue salut dia bisa masukin secara komprehensif udah gitu. Oh, oke. Tadi gue juga mau menekanin poin yang Jati bilang kayak ini subjeknya kayak netral banget. Gue suka kayak nggak memihak beberapa banyak pihak gitu kan. Terus kayak ngewawancarain 4chaners berbagai macam lainnya tapi kayak kita tuh di guide gitu. Jadi ini nggak kalau lu mau bahas meme di kayak di dokumentasi atau di film atau di mana. Ini tuh nggak bikin lu clueless gitu. Kayak gua ngerti banget gitu dengan nonton ini.
apa Iya. itu Iya. PP dan berbagai Iya. macam lainnya. Iya, gue juga kayak ini kayak dia nggak Iya. ngealienisasi audiens yang ngerti meme sama yang nggak ngerti meme gitu. Kayak Oh, beneran kayak buat yang ngerti meme juga nggak terlalu di start dari awal lagi, tapi buat yang nggak ngerti meme juga nggak terlalu dibikin ketinggalan banget. Jadi betul. Iya. kayak nggak ngedumb down audiensnya Betul, gitu. betul. Kan biasanya kalau dokumenter kan banyaknya suka ngedumb down gitu. Kayak kita tuh bodoh banget sampai kita nggak ngerti, jadi harus Eh, dijelasin secara mendetil gitu. PP itu kodok dari gitu-gitu. Ya, jadi kayak gue ngeliat film ini juga kayak ada ada nganggep kalau pembaca tuh ada tau lah dikit-dikit kalau meme itu apa gitu. Betul. Ngejelasin apa yang diperlukan doang gitu. Ya. Yang paling Terus- ya lanjut dulu. yang paling gue suka kayak yang di meme yang di 4chan itu kayak lebih dijelasin lagi karena memang ada 2 4chaners yang muncul di situ. Oh iya. Jadi PP itu kayak semacam apa? Idea orang-orang yang depresi atau need gitu. Iya. Jadi lebih apa namanya? Reliable, bukan reliable. Relatable. Relatable. Iya. Amazing. Eh, Gue suka. gue juga ini bagian yang cukup menurut gue sedikit serem karena cukup realistis tuh adalah ketika yang dia disidang sama Alex Jones itu serem banget sih buat gue. Oh ya itu. Gue nggak tahu kenapa itu kayak serem banget karena kayak padahal lu punya basic point yang kuat kan, lu punya karakternya, lu punya IP-nya, lu punya sebagainya, tapi in the end lawyer itu bisa nginjek-nginjek lu gitu. Iya. Lu lihat kan yang video sidang itu kayak serem banget cuy. Gue takut gara-gara gue udah cukup tahu kalau si Matt itu orangnya polos. Iya betul. Jadi gue takut banget. Iya. Dan dia sensitif. Terus Alex Jones serem banget cuy di sidang itu. Gila. Dia juga Iya, stres gue gitu sih. Alex Jones tuh serem di real life. Serem maksudnya secara mendominasi ininya ya, dominasi powernya ya. Terus kayak in the end dia kalah tapi dia kayak masih bikin spread ideas kalau dia ngalah gitu. Iya. Itu serem banget kayak what anjir. Tapi itu kayaknya emang karakteristiknya Alex Jones. karakteristiknya ini apa konservatif in general sih. Oh iya benar. Gak mau kelihatan lemah gitu. Iya. Betul, Terus betul. gue suka juga ya Indian kita kayak ngelihat si Matt, kita kayak didapat pesan kalau Indian kita nggak bisa selalu menang gitu kayak Iya. yang penting adalah gimana cara kita milih untuk happy gitu. Iya. Karena kayak si Matt Fury kan emang tujuannya kan dia sebenarnya cuma pingin in peace aja, pingin berkarya dengan tenang gitu, Iya. nggak pingin ada babi bu. Terus kayak Sedih yang banget lah. Gila. yang paling kerasing juga yang pas dia datengin ADL-nya, kantornya ADL, terus minta dihapus dari database kebencian gitu, terus kayak nggak bisa dihapus kayak. Terus kayak ditolak gitu, terus dia kayak langsung kayak heartbroken gitu. Sedih banget. Emang Jadi susah sama sih. kayak kalau kita hapus nanti ini bukan berarti ngilangin dari internet dan orang tuh nggak pakai, terus kayak Iya betul. dia kayak kecewa gitu. Itu kayak wow man, ini kayak broken. Makanya Indian dia kayak ya udah milih berdamai dengan diri sendiri aja kan. Iya karena itu ciptaannya dia gitu kan. Terus kayak di internet tuh it doesn't belong to anyone. Jadi kayak itu milik semua orang. Ya terus kayak gue suka yang komennya si tim campaignnya Trump yang dia bilang kayak kesalahannya Matt Fury adalah dia kayak justru ngelayanin internet gitu kan, dia bikin peace database of love gitu, malah ngasih makan 4chan kayak. Itu kayak tempat itu kayak gue dia makin memperkuat karakternya dia sebagai orang yang awkward sama internet gitu. Jadi gue makin kasihan gitu sama. Iya betul. Makin kasihan gitu gue sama si Matt. Iya. Terus gue ini unrelated sama film sih, tapi kayak fenomena apa ya, pengguna internet yang gatekeeping yang gitu-gitu emang apa ya, cukup nyebelin sih, karena kan mereka ngerasa apa ya, itu punya mereka gitu-gitu kan. Kayak ini bukan cuma di kasusnya di PP doang, mungkin di banyak hal, gue nggak tahu apa, pokoknya kayak orang-orang kayak gitu tuh banyak gitu kan. Sekarang udah ada lagi lagi apa tuh? VTuber sekarang begitu. Ya gue yakin pasti dia di topik apapun karena mirip-mirip audiensnya. Iya betul. Jadi ada, kita mungkin bilang ini stereotip apa gitu. Enggak, tapi itu beneran, ini bukan lagi stereotip, ini demografi jatuhnya. Ini demografis iya. Kayak karena gue juga pernah jadi mungkin sebagian dari, mungkin kita semua pernah kayak yang
stuck di internet apa terus suka sama sesuatu terus kayak kesel karena ada mainstream media yang Iya. masuk. Karena Ya, gue juga ngerti perasaan itu gitu loh kayak. tiba-tiba Iya. jadi cool things gitu. Terus kayak kita ngerasa keren dengan bikin yang seofensif mungkin itu ya gue ngerti perasaan itu karena gue juga pernah begitu gitu. Tapi ya yang jadi berbahaya adalah ketika ini shit gets real gitu. Ketika jadi bahan rasisme gitu-gitu gue juga suka apa meme yang ofensif gitu. Gue suka 4chan yang jokes ofensif juga. Tapi gue juga nggak setuju kalau misalnya dibawa ke real life dan jadi kayak akhirnya dipakai buat alat apa kebencian gitu kayak Alat propaganda. Iya kayak ada kebencian gitu. Makanya kan apa sih itu yang 4chaners yang Neckbird. Iya. Di akhir-akhir kan narasinya dia kayak gue kayak ngelihat dia implying kalau dia tuh udah nggak begitu lagi gitu. Iya, terus juga kayaknya si 4chaners itu dia tuh kayak representasi mayoritas masyarakat 4chan yang emang suka edgy jokes kayak Elliot Rodgers atau apa, tapi mereka nggak beneran. Iya, mereka nggak beneran meaning gue mau ini kejadian beneran gitu. Dan ya gue maklum sih, mungkin yang nggak diketahui sama orang-orang 4chan waktu itu adalah kalau orang-orang alt-right itu nggak bercanda, mereka serius gitu. Mereka jadi orang 4chan atau internet lah, gue nggak mau nuduh 4chan doang, internet in general cuma apa mikirnya ini cuma meme kok, santai aja kali gitu kayak. Terus sama Alex Jones dan kawan-kawan kan mereka juga nge-weaponize itu kan kayak iya ini cuma meme gitu padahal lo nggak tahu kayak mereka beneran make itu buat jadi excuse gitu. Political meme lo itu di political gitu. Ini kasusnya mirip di Indonesia, sorry gue nyebut nama tokoh politik ketika ya Ahok sama Anies kemarin gitu kan, kayak kita bercandain Anies jadi ini terus kayak lo tahu sendiri kan impactnya di real life kayak gimana, kayak gitulah. Itu mungkin nggak separah di Amerika ya. Dia kayak mirip waktu itu kita bercandain Anies, kita bikin apa ya mungkin kita nggak ada ikonnya kayak PP gitu, tapi kayak sama pihak ini di weaponize kayak ya udah ya gitu sih. Ini unrelated sama filmnya tapi ini lebih ke social issue yang dibahas di filmnya ya gitu sih. Betul. Terus ya gue kalau lu baca komen-komen mungkin di video review tentang film ini juga masih banyak 4chaners yang kayak nganggap film ini cuma jual ini positivity atau apa gitu. Kayak lu terus mereka bilang kayak Matt Fury nggak bisa lagi ngeklaim PP, man. Ini PP udah di luar IP dia. Iya, yang sudah jadi meme dan 4chan itu emang udah di luar IP dia. Iya, yang dan film ini juga acknowledge itu gitu loh. Iya. Film ini juga nyebut itu kok. Ya, yang disu makanya yang cuma merchandising gitu. Iya kan makanya dari merchandising dari perusahaan gitu yang disu gitu. Iya kan Matt Fury juga dikasih tahu sama temen jangan kayak lu harusnya nuntut mereka men, terus kayak Matt Fury cuma gue nggak mau nuntut karya orang gitu kan. Padahal itu zamannya udah jadi ofensif gitu kan, dia kayak ya udah akan ada meme yang kepalanya dipotong aja dia kayak ya udah ketawa aja itu gitu. Salah satu gambar yang dikirim ke emailnya dia gitu. Iya itu sedih banget sih. Dia cuma ketawa getir gitu. Gue sedih banget. Tapi emang dia gue suka sih dia Matt Fury, kayak dia nggak peduli. Dia juga nggak peduli kalau dia PP jadi meme waktu pertama kali muncul. Kayak cool I guess. Iya. Terus yang sedih sih pas dia udah mulai jual merchandise langsung itu momentumnya barengan. Itu rugi banget sih. Aduh gila, itu gue sitting in my heart gitu. Iya kayak oh shit man. Itu dibakar atau di apa? Gue lupa. Disimpan tapi sebagian kayak dihancurin gitu. Shit man. Tapi kalau sebenarnya to be honest gue secara karakter gue suka karakter PP, makanya ya kayak semua orang suka kan, makanya kenapa dipakai gitu kan. Dan karakter itu versatile banget, lu bisa kayak redesign jadi kayak gimana juga bisa gitu, kayak klasik gitu. Sebenarnya nggak terlalu bahaya kalau di luar US, gue bisa pakai yang apa. Iya. Cuman gara-gara di US-nya aja jualnya. Gue sebenarnya pengen make, kalau misalnya ada dijual tuh gue pengen pakai t-shirt PP. Cuma gue karena image-nya udah 4chan, gue takutnya nanti pas di jalan ketemu anak meme langsung iya anak meme gitu. Jadi inget ngomong merchandise PP, gue jadi inget kayak tahun lalu gitu gue mergokin kembaran gue pakai phone case PP aja. Ya iya, pasti feels-nya kayak gitu. Padahal gue suka karakter desainnya in general karena bagus, emang karakter desainnya keren gitu.
kayak bonekanya atau mainannya gue Iya. pengen punya gitu. Kamu Tapi ya kayak udah image-nya emang udah tainted. Mau gimana lagi? kamu baca 9gag ya? Aku juga. Iya Baca iya iya. 9gag. Iya. Shit. Throwback. kayak 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 pakai kaos apa rich face aja sekarang gitu. Udah Kacau. image-nya udah kayak gitu sekarang. Kayak gitu sih. Tapi Eh. masih inilah. PP tuh sekarang udah nggak so offensive dulu karena ya dia kayak yang jelasin yang ini kan yang protes Hong Kong. Oh iya. Mhm. Ya itu kayak bright light gitu sih buat PP. Dan ya gue sih pengennya sih ya jadi apa ya, gue suka kayak itu dimension juga dan gue juga ingat pas kejadian itu di yang Hong Kong itu gue waktu iya. pas itu gue lihat beritanya juga terus Itu kan pesan baiknya itu. ya itu kayak akhirnya kayak emang nge-proof kalau karakter PP itu emang versatile, lu bisa pakai buat apa aja gitu, kayak bener-bener Gue juga bisa suka. gitu kayak Pesan baiknya kayak lu bisa ganti PP jadi weaponized political, tapi banyak juga PP kayak feels good man atau feels bad man yang ngepresentasiin kayak emotion lu. Terus ada juga yang positif kayak di Hong Kong. Terus ya kayak PP itu sebenarnya universal banget gitu. Jadi nggak selalu hate simbol gitu. gue suka seenggaknya kalaupun film ini tidak memberikan apa ya, mungkin buat penggemar PP di internet mereka nggak suka, seenggaknya gue sukanya adalah film ini mungkin gue harap memberikan kebahagiaan buat Matt Fury aja sih, kayak gue kayak pengen Matt Fury bahagia aja sih, kayak dia kayak deserve all happiness in the world. Itu yang paling penting ya. Best boy protect Matt. Iya, gue nggak kebayang men, kayak feelingnya kayak lu bikin sesuatu dan apa jadi kayak simbol ibaratnya mungkin tanda kutip swastika baru, tapi gue nggak tahu sih kayak gimana rasanya lu kayak, dan bahkan lu nggak monetize itu gitu. Iya. Anjir. Ini magic banget tapi emang. Mau monetize cuman nggak jadi kan. Oh iya ya. Dan dia tuh dihancurin. Dia nggak monetize IP-nya kan, dia cuma monetize merchandise-nya kan. Iya. Yang dia own juga. Jadi nggak apa-apa sih. Itu karena pada akhirnya tuh PP tuh cuman komik lawakan bego yang dia bikin tahun 2005. Iya itu kayak vibe-nya kayak regular show atau adventure time ya gitu-gitu lah. Kayak dia juga jelasin kan ke pas dia lagi di apa sih yang sama Alex Jones itu, kenapa namanya PP? Ya soalnya dari gitu. Dari pipi. Gue nggak kebayang lawyernya apa galak-galak itu, dia kayak mencoba serius gitu. Are you fucking kidding me? Terus kayak gue kesel, gue kayak di situ juga emang kayak kenapa gue kayak nganggap itu serem, kayak dia tiba-tiba bawa topik lawyernya Alex Jones, bawa topik yang unrelated gitu, gambar-gambarnya Matt Fury yang lain dibilang. Dulu kayak ya tapi untungnya Matt Fury jawabnya kayak ya udah ya ini karakter yang gue buat pas masih muda, ya gue mana mikir soal copyright pas zaman itu gitu. Iya. Ini yang dibikin waktu apa 16 tahun atau 6 tahun. Ya mana mungkin gue bikin copyright itu gitu. Dan itu dia juga nggak monetize kan itu. Kayak anjing lah itu dibawa. Ditanyain anjir. Dia kesel banget anjir. Ya emang makanya tapi emang sih lawyer tuh seremnya lawyer kan gitu kan, kayak dia nge-push orang. Iya, nge-push orang. Dan dia sendirian sih biasanya, kayak lu ada temennya gitu biasanya. Nggak tahu. Ya biasanya emang sendirian kan itu, sendirian terus lawyernya banyak. Terus tapi kayak Alex Jones dia kayak ya karena dia sangat alpha male. Alpha male karena banyak minum suplemen. anti soy boy. anti kacang kedelai. Mungkin kalau kita bicara yang kurang disuka dari film ini, mungkin bisa ada nggak? Apa ya? Gue mesti stretching banget sih. Oh ya terserah, nggak apa-apa. Gue nggak ada. Ya, gue kayak udah ngomong deh. Gue agak pet peeve aja pas ada meme is. Udah itu doang. Karakternya ya. Meme is udah itu doang. Tapi mungkin gue juga nganggapnya kenapa karakter suplemen komentarinya pada kartunis semua, ya mungkin antara satu si Matt Fury-nya sendiri juga personality-nya udah cukup kartunis gitu kan. Gue nggak tahu sih. Tapi jadi kayak ini mungkin supaya kalau itu gue leaning ke kalau soal kenapa karakternya aneh-aneh,
gue leaning ke orang Amerika memang aneh gitu. Iya sih. Kalau gue mikirnya kayak karena dokumentasi jadi kayak mandatory banget, kayak ada Oh, orang-orang yang involve gitu, kayak harus ada semacam ya representatif gitu. Iya. Soal karakternya aneh-aneh bonus walaupun dia orang Amerika gitu, aneh banget gitu. sorry, gue jadi keinget ini harusnya tadi gue ngomongin pas Black Klansman. Ya. Gue baru inget kan gara-gara lu ngomong soal mandatory. Oh. Gue nggak tahu kenapa si Black Klansman, Ron Stallworth, dia terlepas dari semua hal yang terjadi di film, dia harus banget stereotype kulit hitam suka kungfu. Oh. Ya, udah itu aja yang mau Oke. udah itu aja. Sesuai dengan zaman. Ya oke. Ya. Kalau dari Oke, balik gue, ke kalau dari balik gue ke kayaknya nggak ada. Gue suka banget sih. nggak ada yang lu Nggak ada yang gue nggak suka. Tapi gue notice kayak orang-orang Fortune nggak bakal suka ini film karena Iya. oh ya karena- jelas. Jelas. ya, karena dia nggak akan nonton film kayak gini sih. Di Betul. brainwash. No. Iya kayak Kecuali TV mungkin TV lihat. yang gue screenshot kan dari Instagramnya orang pada komen apaan sih cringe kayak Ya. what the fuck. Pokoknya gue benci banget sama kayak kalau topik meme kayak gini tuh dan lu nggak mau ngasih chance gitu. Ya kalau lu mungkin ini PP The Movie ya dan yang ngangkat DreamWorks atau Illumination ya mungkin bisa. Oh, itu gue kayak oh my god. Iya. Ya, Dan- Illumination gitu kan. Ya, Iya. Illumination gitu kan. Oh my god. Tapi ini kayak dokumenter gitu kayak. Ya. Iya, gue itu kalau itu problem ke Kalau misalnya di audiens kayak poster pertamanya gitu, yang pertama kali di reveal, terus orang komennya cringe gitu, gue masih bisa nangkap. Tapi kalau misalnya film udah keluar, gue nggak, lo belum nonton filmnya cuy gitu. Iya, masalahnya internet audience nggak bakal ngasih chance, man. Iya. Kayak gini-gini. Mereka sebenarnya benci dokumentasi gitu sih. Gara-gara Iya, kayak oh ini preaching nih. What the fuck? Betul. Dokumentasi, edukasi. No. Nah itu tuh Bukan gue gua. suka film ini kayak dia nggak preachy juga kayak beneran ngasih Ya, ini cuman kayak orang internet aja. Gue ngasih story. ngeliatnya dokumenternya nyeritain satu karakter di mana karakternya itu tuh Iya. seniman Betul. yang pengen hidup damai gitu. Iya betul. Iya. Gue suka dia fokusnya ke Matt Fury. Dia nggak Iya. kayak ngasih tahu oh PP itu harusnya positif, enggak. Iya, betul. Dia cuma pingin nyeritain Matt Fury ketika dia karakternya jadi icon dan dia harus ngadapin itu dan aftermath-nya gimana, udah kayak gitu doang. Makanya dan ya yang lain tuh supplementary aja, supplementary kenapa karakternya jadi itu. Terus Jadi nggak preachy karena ya susah sih kalau internet audience kan, apalagi mimer kan ya gimana? Mimer. Mimer. Apa mimer yang gue kayak pernah deh kita waktu itu lagi di kampus ya kita lagi nunggu di gedung kampus terus ada orang nyanyi ada adik ada mahasiswa ada maba Oh no. muter lagu ini anjir muter lagu apa PP itu Oh no. Saya delay. iya Sandila What the fuck? gue waktu itu sama Jati lagi duduk bareng gitu what the hell? Betul. Gue orang-orang kayak gitu nggak bakal suka. Iya betul. Iya, apa ya? Kayak, aduh gue kehilangan kereta pikiran gue. Tapi ya intinya, ya keren lah dokumenter ini. Kalau yang gue kurang suka apa ya? Ya mungkin ya banyak ada beberapa bullet point yang emang kayak tropes-nya dokumenter aja sih, kayak yang karakter suplementer yang nggak berhubungan tapi kayak harus ada kayak yang Profesor Maybe itu paling itu sih, tapi itu nitpick aja sih, mungkin itu karena trope-nya dokumenter kan emang harus ada karakter. By the way, dia juga di ini kan, di sue kan, terus kayak nggak produksi lagi bukunya yang Meme Magic. Enggak yang cewek yang Profesor Mimi. Oh, what the fuck? Oh, yang itu. Yang datang yang kameranya tiba-tiba dia lagi meditasi gitu. Iya, itu gua ngerti. Bukan yang Wizard. Oh, iya. Yang Wizard udah. Ya, itu yang Wizard entertaining buat gue soalnya bukunya jalan sendiri. Dia kayak Alan Moore tapi versi. Iya, dia kayak Alan Moore tapi versi lebih rapi aja. Lebih bisa diajak ngomong gitu. Ya, terus mereka syuting di mana sih, di library atau di mana itu rumahnya? What the fuck is that? Kayak nyari yang Hogwarts like gitu ya. Gue kayak gak siap gitu tiba-tiba buku jalan sendiri. Ini gue nonton dokumenter kan.
tapi gue seneng aja liatnya. Iya betul. Kalau gua di Eh, syuting ntar gua pengen bukunya maju sendiri gitu ke muka gua. Apa dia ngomong request gitu. Kan biar magic. tapi gue juga Fuck. yang gue suka lagi adalah tadi gue udah mention juga animation dan artnya sih, kayak kalau misalnya Ya ada itu, merchandise dari merchandise film ini gue tertarik sih kalau misalnya bisa di-purchase gitu. itu keren banget sih. Ya visualnya kayak yang bikin keren banget. Itu Iya. juga telling story kayak waktu Pepe meninggal. Oh Meninggal iya, kutip quote and oh iya quote. betul. Iya iya. Wow, Iya. nice Yang banget. dia animasinya bagus sih. Hmm. Anjir. Terus abis itu pas ending animasinya Iya. teman-temannya PP tiba-tiba Oh, masuk iya. altar of cake. Altar of cake. Iya iya. Asli. Iya. Karena Egyptian gitu kan ininya. Iya. Ya gue suka itu dimension juga kayak apa asal usul ri-nya itu juga dimension gue suka. Itu edukasi banget sih. Oke, mungkin conclusion aja. Ini mungkin salah satu dokumenter tentang internet terbaik, tentang internet kultur terbaik. Iya. Karena Ini masih yang terbaik sih, bukan Iya, salah iya. satu sih. yang dibikin secara production serius ya, bukan yang dibikin sama YouTuber. Bukan yang YouTuber. Iya. Eh, jadi dan ini mungkin dokumenter favorit gue, salah satu top 5 mungkin. Gue jarang nonton dokumenter sih. Ya gue, tapi mungkin karena kebanyakan dokumenter topiknya terlalu serius juga. Jarang yang dokumenter yang productionnya well, jarang yang. Ya. Jarang yang. Dokumenter yang gue tonton series semua soalnya. Iya. Ini definitely fun sih. Gara-gara betul. tematiknya juga. Iya. Dan ya bagus sih kayak buat ngasih brief History ya. history internet culture ke orang yang nggak ngerti sama orang yang ngerti juga. Jadi bagus. Dan ya gue harapin yang kayak udah gue mention lagi, gue pengen mention lagi adalah gue semoga Matt Fury selalu bahagia dan tidak lagi mikirin soal ini. Karena ya emang kalau ketika jadi fenomena ini emang susah sih ngadapinnya deh. Ya gue nggak tahu, gue nggak di posisi Matt Fury, tapi semoga dia kayak selalu happy. Kalau dari gua daripada hashtag save PP mending hashtag save Matt Fury. Iya bener. Harusnya fokusnya ke Matt Fury. Iya. Tapi mungkin tapi enggak lah. mihak itu. Tapi ya enggak lah, kan dia pingin ngubah image PP tujuannya. Ini juga tentang PP kan. Iya betul. Kan waktu itu susah. Ya bayangin sekarang misalnya IP Indonesia apa ya? Si Juki. Jadi ya kan. Gue gak tau apa-apa kalau si Juki. Ya anggap aja kan kayak gitu kan. Iya. Kayak reaksi pertama kreator pasti gimana? Pasti kayak bikin. Kalau Fazda pasti langsung ngesu. Ya karena udah di IP-in, karena udah di IP-in. Anggap aja si Juki kita belum di IP-in gitu. Terus gitu. Gue rekomendasi buat semua orang sih, tapi kayaknya kalau kurang suka dokumenter agak susah sih mulainya. Tapi harus di give it try dulu karena ini cocok buat orang yang nggak casual viewer yang nggak suka dokumenter juga enak ditonton gitu. Minimal lo pernah buka Nengek, gue rekomendasi. Shit. Tapi itu orang yang suka internet culture belum tentu suka dokumenter. Jadi gue harapin semua orang gue harapin semua orang sengaja give it try film ini gitu. Gue bakal rekomendasiin film ini ke virtually hampir semua orang. Kalau ada orang yang gue tahu dia ini apa, aduh, gue gak mau pakai kata ini, memers edgy gitu, gue gak bakal rekomen. Soalnya ada, gue kenal dua orang yang kayak gitu. Ya kayaknya Gen Z. Aduh, gue kayak orang tua yang ngomentarin generasi muda. Tapi kayaknya emang Gen Z yang mimer gitu kayaknya agak sulit sih nerima film ini. Iya. Kayak karena ini emang karena dilihatnya ya anjir normis bikin film tentang meme yang gue suka gitu. Iya, batas toleransinya kayaknya emang yang seumuran kita dan mungkin udah familiar sama 4chan dan meme yang edgy dan ofensif gitu. Jadi kayak mungkin masih bisa kayak oke, kita kasih kesempatan. Tapi kayaknya kalau udah Gen Z akhir berarti ya. Apa? Milenial akhir. Iya, milenial akhir yang gak jelas kayak gitu. Iya. Ya, gue lupa ngasih rating Kino kalau buat gue. Saya Kino. Gue juga Kino. By the way, gue nggak bakal rekomen nih ke orang-orang yang gue tahu. Oh iya. Karena film Goodman kayaknya orang-orang yang
tertarik nonton internet Oh, yang orang iya yang sih. internet. Kalau kalau ke gua kayak gua percuma ngasih mereka rekomend Feels Goodman kalau mereka nggak kayak Oh, iya. Nggak ada investment PP. ya betul 100% kayak Berarti- gua pengen nonton gitu. Berarti gue tahu. Gue bakal rekomend seenggaknya kalau lu pakai Discord buat komunikasi sehari-hari. Oh shit. Generasi. Karena lu pasti ke expose PP. Ya, bisa. Kayaknya faktor ini juga sih, kayaknya Gen Z atau generasi yang lebih muda itu attention span-nya kecil banget cuy. Jadi kayak Ya. kan film ini walaupun pada sebenarnya nggak panjang tapi agak susah buat ngajak walaupun mereka udah familiar sama meme culture kayak ayo dong nonton ini kayak pasti ya ntar gitu. Iya ya, kalau misalnya nggak familiar sama meme culture nggak bakal nonton sih. Nggak bakal mau. Ya gitu deh. Nonton Oke. Kino. Jadi saya ada poin tambahan. Apa tuh sekarang? Kapan ada dokumenter soal He Will Not Divide Us? Oh, itu kan udah ada. Tapi Internet ini historian sih, ya. tapi itu ini sih kurang apa ya, official. Kurang Iya, high budget. Kurang high budget. Terus kayak yang produksinya kayak itu sutradaranya Feels Goodman gitu. jadi sutradara ini nih spesialisasi dokumenter internet culture gitu. Berak. Itu fuck. Dia animator sih, dia latar belakangnya. Dan ini dia kayak debut film feature filmnya dia gitu. Nah, saatnya spesialisasi. Job security kan. Dasar. Ya oke, kita film ini certified Kino. Kino 3 yang ketiga. Akhirnya dan film ini film dadakan gitu, emergency ya. Dan oke, untuk minggu depan Tetap sayangnya karena kemarin kita ini jadi gue harus mention lagi. Ya, kenapa gue lagi yang rekomen ya karena emang giliran gue. Sorry guys. nggak apa-apa. Minggu depan kita bahas film cult lokal yang baru resurface dari kematian. Dari entah siapa. Ya, yang bahkan ownernya juga nggak punya filenya. Bener-bener. Dan filmnya juga sangat apakah filmnya selegendaris hype-nya? Tentukan reviewnya minggu depan. Film itu adalah Azrax. Oke. Oh, Judulnya bukan Azrax, kurang lengkap, Chat. Apa tuh? Oh ya, Azrax. Azrax Apa tuh? Gue lupa. Azrax melawan sindikat perdagangan wanita. Melawan sindikat perdagangan wanita. Nice. Oke, direkturnya Dedi Setiadi. Siapa Dedi Setiadi? Coba. Tidak tahu. Filmnya apa aja nih? Dedi Setiadi. Filmnya Dia ada 6 tapi nggak penting semua. Oke, ya itu aja. Dan karena ini segmen khusus episode ini emergency dan khusus review film, jadi kita akhiri sampai sini. Terima kasih semua yang udah nyempatkan waktunya. Thank you. Dan kita ini selesaikan di sini. Sampai jumpa lagi guys.